Bincang Bersama. Hai Small Listeners, ketemu lagi dalam Bincang Bersama. Kali ini special guest kita cukup sering ya kilar-kilir di layar televisi. Siapa lagi kalau bukan sosok Selin Evangelista. Hai Selin. Hai Kakak Audrey, Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Aduh, baik, Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol perjalanan karir ya, karena kayaknya Audrey itu ngelihat Selin dari tahun 2003, 2000 berapa ya? Awal mula di industri entertainment kalau diingat-ingat. Walau alam tahunnya cuman dari usia 12 tahunan. 12 tahun. 12 tahun sudah terjun di industri entertainment. Di kala itu kan masih muda banget gitu ya. Iya. Gimana tuh perasaannya mungkin bersanding juga sama teman-teman yang sudah senior, sudah sering malang melintang di industri film. Gimana perasaan Selin kecil, ingat gak? Jadi memang aku memulai karir itu awal mulanya itu pertama kali justru dari FTV dulu. Jadi zaman dulu tuh masih sinetronnya weekly. Kalau sekarang kan stripping ya. Stripping itu setiap hari tayang. Kalau weekly dulu tuh sinetron seminggu sekali tayangnya. Yes. Nah, dulu tuh masih weekly sinetron, terus masih ada zaman-zaman FTV dulu yang sekali series tayang udah selesai. Dan dulu tuh masih ikut pertama kali FTV, baru dari FTV aku ikut modeling. Alhamdulillah waktu itu juara 1 di tahun 2006 di ajang model majalah. Terus setelah itu selesai, baru mulai iklan, baru mulai mencoba semuanya karena rasa penasaran masa pengen belajar gitu. Jadi aku coba nyanyi, coba main sinetron, main film sampai sekarang. Oke, tapi emang darah seni itu ada dari keluarga kah gitu? Dari kecil memang Selin udah interest dulu mungkin suka modeling gitu ya, atau suka acting dari mungkin sebelum umur 12 tahun lalu? Sebenarnya kalau dari keturunan nggak ada, cuman memang itu otodidak aja dengan sendirinya. Kita bisa karena terbiasa jatuhnya ya. Jadi karena memang waktu itu diajakin, ditawarin, jadi ya udah dicoba dan kok langsung bisa, kok ternyata nggak sulit gitu diajarinnya waktu itu sama sutradaranya. Dan kebetulan ya pasti kalau buat satu dan lain hal kesalahan pasti ya aku buat juga gitu kan, namanya pembelajaran. Jadi banyak kesalahan dan itu dijadikan pembelajaran gitu di dalam karir aku. Dan pastinya bisa bertahan dengan titik ini gitu ya, dengan sudah banyak FTV, sinetron, film gitu ya. Ini jadi buah letih lelahnya Selin ya dari usia 12 tahun. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin Selin itu tetap punya hati ya di industri film ataupun di industri FTV gitu? Apa yang bikin Selin tuh kecantol gitu di dunia acting? Seperti sekarang FTV udah enggak ya, terus sinetron juga sudah tidak. Beberapa kerjaan udah mulai disortir. Alhamdulillah banyak banget rezeki yang datang. Cuman memang kan sekarang dalam proses hijrah ini ada yang dipilah-pilih gitu. Bukannya mau sombong atau memilah-milih pekerjaan, namanya rezeki datang enggak, tapi ya berusaha untuk ikhtiar di jalan yang sesuai syariat aja gitu. Cuman kalau kerjaan yang memang sudah ada tanggung jawabnya, kontraknya sudah ada, ya kita selesaikan sesuai dengan kewajibannya. Dan pastinya untuk memilah-milih tadi kan memang butuh banyak pertimbangan gitu ya. Banyak pasti yang masuk ke Selin gitu ya, yang menawarkan gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang menjadi value ataupun kriteria lah seorang Selin tuh memilih sebuah project gitu ya di tahun-tahun ini? Jadi dari sebelum aku hijrah juga, ya ampun, aku bukan bermaksud untuk meninggi, enggak. Cuman memang dari sebelum aku berhijrah juga aku punya pola pikir sendiri. Mungkin aku nggak ngerti gimana, cuman ini pikiran aku pribadi sendiri aja. Aku merasa kayak aku nggak mau terlalu banyak film gitu tadinya. Jadi aku rencananya memang aku cuma mau ambil 1 atau 2 film aja dalam 1 tahun, maksimal 2.
jarang sekali. Paling aku ambil cuma 1 kali aja. Meskipun banyak, Yes, alhamdulillah banget memang rezeki dikasih Tuhan ya banyak. Tapi memang memilah-milih gitu. Mana dari semua pilihan yang ada nih kita ngambil yang mana ya kira-kira yang lebih menantang, yang menarik ceritanya, yang ceritanya tuh bagus. Ya meskipun sayanya juga jauh dari kata sempurna, cuman kan kalau itu suatu hal yang bagus kan bisa jadi pembelajaran buat saya juga gitu. Oke, jadi memang banyak kriteria ya, karena ya kita betul kayaknya semakin dewasa kita pengen kata cukup aja gitu dalam hidup gitu ya Selin. Iya, mungkin kalau teman-teman pekerja seni yang lain kan benar-benar dicari seni gitu kan. Nah, aku belum sampai di situ mungkin ilmunya. Oke. Dan juga kan kalau ngomongin tentang karir seorang Selin ya, kayaknya juga nggak lepas pernah nyanyi juga kan Selin ya. Insyaallah, iya. Nah, sekarang gimana nih? Tertarik nggak untuk balik ke dunia tarik suara? Banyak alhamdulillah banyak tawaran juga untuk masih tetap nyanyi, cuman kan karena sekarang lagi berusaha untuk belajar menutup, jadi ini masih proses belajar ya, belum sempurna, jadi masih mencoba gitu kan. Kalau bisa diusahakan ditutup terus, insyaallah mohon doanya. Tapi ya kita nggak ada yang tahu ya ke depannya, tapi aku mohon doanya supaya diistiqomahkan di dalam jalan yang benar ini. Jadi ya menurut aku dalam ikhtiar suatu perjalanan itu memang harus ada yang dikorbankan gitu, dan diusahakan yang baik, diikhtiarkan yang baik. Gak apa-apa kita berkorban dunia, tapi kita dapat ganjaran akhiratnya insyaallah. Amin. Dan juga kalau ngomongin tadi ya tentang film-film yang mungkin ataupun project-project yang menarik di mata Selin dan juga mungkin cocok ya dirasa ada hal-hal baik, sepertinya kita juga wajib nih ngomongin project terbaru dan terdekat ya, dan yang Wingit Jumat Kliwon. Ini satu film horor di akhir tahun yang mungkin akan menarik, tapi sebelumnya boleh nggak sih diceritain dulu apa gambaran filmnya dan kenapa Selin kok tertarik nih untuk terlibat ya dalam proyek yang satu ini? Ya, jadi memang horor itu pertama lebih banyak disukai sama masyarakat kita ya. Karena kan kita terbiasa dengan cerita-cerita zaman kecil ya. Nanti gini biasanya suka ada masuk-masuk kayak gitu. Jadi kita terbiasa dengan cerita horor. Cuman jujur Danyang Wingit Jumat Kliwon ini memang ada sisi horornya, tapi kayak kita lebih mengedepankan tentang cerita-cerita mitos-mitos yang beredaran. Jadi kayak ya kita nggak ada yang tahu ya itu cerita benar atau enggak, cuman cerita dari masyarakat sekitar seperti itu. Jadi yang kita tonjolkan adalah bagaimana perjalanannya, bagaimana menurut cerita dan kesaksian dari masyarakat sekitar yang katanya ini adalah terinspirasi dari kisah nyata katanya. Jadi memang kita bangun itu, dan wayang ini sendiri memang budaya yang sekarang menjadi legenda di adat Jawa. Dan memang mau memajukan lagi wayang itu sendiri gitu, biar lebih banyak yang mengenal tentang wayang bagaimana. Jadi seperti itu. Cuman ada beberapa cerita-cerita mitos tentang wayang. Kenapa bukan wayang ini dianggap seram atau mistis ya? Jadi biar karena sebagian banyak orang kayak takut lihat wayang, takut gini kan. Jadi memang ada beberapa cerita mitos, jadi itu yang mau kita luruskan. Jadi memang di setiap budaya itu ada ceritanya, dan setiap cerita itu ada di dalam setiap legenda itu ada ceritanya gitu. Jadi ya mungkin setiap budaya adat itu punya ceritanya masing-masing, mitosnya masing-masing. Zaman dulu ada cerita begini, ada zaman dulu ada cerita gini. Nah mungkin kita membangkitkan cerita itu, ya semoga bisa diterima dengan baik maksud dan niat baik kita di dalam film itu. Oke, jadi itu ya yang mungkin menjadi landasan kenapa sih Selin akhirnya
tertarik ya untuk ikut di project ini ya latar belakang budaya yang sangat kuat itu tadi ya, menjadi visi misi juga ya dari Selin untuk bisa disebarkan gitu ke masyarakat Indonesia. Cuma ngomongin tentang ada sensasi horor dan budaya ini juga cukup unik gitu ya, karena mungkin banyak hal yang Selin nggak tahu sebelumnya dan belajar banyak gitu dari film ini. Ada hal-hal baru nggak yang Selin temuin ketika memperdalam lagi dunia wayang gitu ya kan, bahkan juga akan menjadi sinden di filmnya ya. Iya betul. Gimana tuh ceritanya? Jadi memang hal-hal baru yang aku pelajarin itu ya memang salah satu yang membuat aku tertarik adalah karena aku di sini menjadi sinden. Dan menjadi sinden itu adalah sesuatu hal yang tidak pernah aku pelajari sebelumnya. Jadi kenapa aku sangat tertarik, karena aku gimana ya caranya jadi sinden. Pada saat itu. Apa memang benar ada ritual-ritual khusus? Apa memang benar ada persiapan-persiapan sebelum menjadi sinden? Berarti kan kita harus memperdalami, mencari tahu, belajar dari memang sinden-sinden yang profesional. Dan alhamdulillah disiapkan oleh pihak tim PH-nya kita juga dari Kanza Film ini untuk aku lebih bisa mendalami peran. Jadi dibantu juga alhamdulillah. Jadi pada saat itu dilatih cara nyinden meskipun nggak sempurna ya, tapi insya Allah bisa diterima dan itu udah usaha yang maksimal ya. Insya Allah. Jadi memang sulit sekali jadi sinden ya. Sulit ya berarti ya. Wah sangat sulit. Aku biasa nyanyi lagu, tapi ternyata kalau nyanyi lagu Jawa yang seperti sinden yang kita lihat di wayang, wah ternyata sulit sekali memang. Itu butuh teknik khusus. Betul dan semakin kesini juga rasanya sinden ini sudah semakin hilang, dan ini yang mungkin juga budaya yang bisa di-share kembali gitu ya melalui film Danyang Wingit Jumat Kliwon. Nah kalau ngomongin tentang proses-proses ataupun ritual-ritual gitu ya, ini kan juga menyangkut ya cerita dari film Danyang Wingit sendiri. Sempat merindingkah ataupun takut ataupun kayak ternyata sebegininya ya untuk menjadi seorang sinden ketika mungkin baca skrip ataupun juga melakukan proses syutingnya nih? Jadi untuk pertama kali melihat sinopsis itu ceritanya sendiri sudah sangat menarik ya. Wow, kita harus membedah sesuatu yang katanya ini adalah fakta. Dan aku suka dengan sesuatu hal yang memang cerita rakyat. Jadi apa iya benar? Kayak gimana sampai benar-benar kita cari tahu dari sumber-sumbernya yang memberi kesaksian ya. Tapi ya itu kan cerita ya. Makanya dijadikan namanya juga film, itu adalah sebuah cerita. Dan kalau proses syutingnya sendiri, aku bukan tipikal orang yang kayak dibuat-buat yang kayak aku ketemu hantu, aku merinding, ada yang ini kejadian gini-gini. No, everything's well. Everything's good, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau memang ada satu dan lain hal yang terkendali ya wajar, karena kita ambil positifnya aja, yang namanya juga kita syutingnya di tempat yang memang horor, yang memang katanya di situ memang di situ lama kosong, jadi mungkin satu dan lain hal terjadi ya dimaklumi gitu. Dan aku juga baru nonton trailernya gitu ya. Banyak kemerindingan yang kurasakan karena banyak adegan yang cukup bikin ngilu gitu ya. Nah itu gimana tuh prosesnya gitu ya, karena kan horor biasanya kan ya jump scare yang hantu ataupun juga dengan sosok-sosok lain gitu, tapi di sini kayaknya banyak bermain senjata-senjata tajam seperti pisau nih, Selin. Jadi yang menarik juga di film Danyang Wingit Jumat Kliwon ini memang berbeda dengan film horor lainnya menurut aku. Jadi kalau di film horor biasanya kita ada hantunya, ngenakut-nakutin dengan makhluk yang wujudnya seperti ini, lalu ada makhluk wujudnya begini. Tapi di Danyang Wingit Jumat Kliwon nggak ada. Kita benar-benar real sesuai dengan fakta. Maksudnya itu imajinasi, halusinasi. Seseorang melihat bayangan seseorang dalam wujud orang. Ya udah, sewajarnya aja. Jadi memang nggak ada yang dibuat-buat dengan nanti ada yang berbulu, lalu ada yang berambut panjang dengan pakai baju putih. No.
Kita nggak kayak gitu, jadi memang ini wajib ditonton. Jadi benar-benar kita nggak ada jump scare yang lebih berkelas, insyaallah. Oke, aku suka tuh ya istilah jump scare yang berkelas, karena lebih kayak lebih gore ya, atau apa ya istilahnya ya, Kita real aja, nggak Real ada ya. memang yang menakutkan itu ya begitu kenyataan yang terjadi. Memang kan pada dasarnya setahu aku ya hantu tuh wujudnya juga kita ada yang pernah lihat gak sih waktu wujudnya gimana kan juga ya kita berimajinasi aja sebenarnya kan Betul. dengan adanya film-film gitu kan. Tapi kan yang sebenarnya menakutkan adalah manusia, lebih menakutkan daripada roh Makhluk itu yang sendiri, itu, makhluk yes. itu sendiri. Sebenarnya manusia yang lebih menakutkan. Dan di film Danyang Wingit Jumat Kliwon ini yang berperan adalah manusia, bukan makhluk dengan wujud-wujud yang aneh-aneh, gak sih? Yes, oke. Dan apa sih sebenarnya ya yang akhirnya menjadi pesan ya, ataupun juga message? Karena kan kalau ngomongin tentang film pasti selalu ada lah ya surat gitu ya, implisit dari sang sutradara sendiri. Kalau dari Selin sendiri menganggap apa sih pesan yang bisa diterima teman-teman ketika nanti nonton Danyang Wingit ini? Jadi tentang budaya itu memang harus dilestarikan. Cerita tentang rakyat, mitos itu pasti selalu ada. Di dalam setiap budaya, setiap legenda, setiap daerah adat pasti mereka punya cerita-cerita masyarakatnya sendiri. Betul. Oh dulu misalnya maaf ya, ada cerita di daerah sini, ada cerita budaya masyarakat punya cerita begini mitosnya, ini ada mitos begini. Jadi memang semua tuh tidak luput dari cerita-cerita rakyat. Yes. Nah mungkin yang harus diambil ya dari budayanya aja gitu, tentang jangan lupa loh kalau Indonesia tuh punya wayang gitu. Gitu. Oke, jadi memang unsur budaya ini sangat kuat banget ya di Danyang Wingit Jumat Kliwon. Tapi boleh nggak kita perdalam lagi karakter Citra ya di dalam film ini? Karena kan ternyata kalau ditelisik nih, Citra ini juga punya sebuah keinginan yang besar ya untuk mengobati adiknya, katanya gitu ya. Untuk akhirnya ya terpaksa nih untuk menjadi sinden. Bener nggak seperti itu, Selin? Jadi kalau diceritain kan spoiler ya, cuman intinya garis besarnya aja, kalau misalnya dari cerita ini yang bisa diambil dari karakter Citra ini sendiri, bagaimana pengorbanan seorang keluarga yang rela berkorban, mengorbankan dirinya demi keluarganya. Nah itu biasanya relate di kehidupan banyak orang, bukan hanya kakak ke adiknya, bukan hanya geng sandwich, bukan hanya orang tua ke anak, ibu ke anak, ayah ke anak, atau adik ke kakak, tapi banyak. Jadi ini universal, cerita tentang pengorbanan, cinta kasih yang memang pada dasarnya pengorbanan itu adalah cinta dan kasih. Makanya kita rela untuk berkorban, yaitu berjuang dan berkorban, itu sih garis besarnya demi keluarga. Ada nggak karakter yang mungkin Selin banget gitu, yang ada di diri Citra sendiri, yang mungkin pernah, oh kayaknya ini gue banget nih ketika jalanin peran Citra ya? Citra, Selin sih. Gitu dua ya? karakter yang berbeda. Maksudnya pasti kan ketika jadi Citra ya aku jadi Citra, ketika Selin ya sesuatu hal yang berbeda. Kan kehidupan pribadi dan di filmnya itu berbeda. Cuman masalah perjuangan dan bagaimana kita rela melakukan apapun itu punya kisahnya dan ceritanya masing-masing gitu. Oke. Pasti adalah 1-2 yang mungkin akhirnya sama ya dengan perjalanannya Selin dan juga Citra. Nah tadi kan Citra ini sebagai belajar menjadi penyinden gitu. Ada nggak dalam film ini akhirnya Selin juga mempraktekkan nih menjadi sinden sendiri? Iya, jadi memang ada beberapa, ada lagu yang sinden yang harus nyanyi sendiri ya. Ya jadi ada yang nyanyi sendiri. Itu pun perlu diulang-ulang belajarnya karena lupa lupa lagi, sulit sekali memang jadi sinden tuh, masya Allah ya.
kayaknya perlu teknik dan latihan yang nggak sebentar sebenarnya. Oke. Jadi berapa lama memang Sherlyn mempersiapkan diri? Beberapa bulan ya, cuman beberapa bulan aja itu nggak cukup untuk menjadi baik sinden yang bagus gitu. Ya. Sinden itu kayak mesti dilatih dari kecil ya. Okay. Mungkin ya, saya juga ternyata baru belajar rata-rata sinden yang bagus itu dia memang dari kecil sudah dilatih gitu. Oke. Dan tadi kan Sherlyn juga mengatakan ya bahwa Sherlyn Citra. Ada teknik tersendiri nggak untuk switching peran ya? Karena kan banyak film ya yang Sherlyn mainkan gitu sebelumnya bahkan. Seperti apa gitu supaya si karakter nggak kebawa pulang juga nih ke rumah gitu, karena banyak juga kan case-case yang suka kebawa aja gitu ya. Sebenarnya kan kalau masalah peran atau kita bermain peran itu dalam setiap ya, bukan hanya di film aja, kita bermain peran di iklan, kita bermain peran sekarang lagi ngobrol juga kita bermain peran, kita bermain peran dalam sebuah sinetron juga bermain peran, dan alhamdulillah itu sudah dilewati dari usia 12 tahun. Jadi bisa karena terbiasa. Jadi ya sudah tahu cara membedakan dan memilah-milih. Jadi ketika action kita ada di role mode yang sesuai skenario. Ketika cut kita back kembali dan mempertahankan emosi. Ya mungkin bisa karena terbiasa, insyaallah. Yes, dan itu enggak 1-2 tahun ya, tapi ternyata berpuluh-puluh tahun ya Sherlyn. Mungkin ada yang lebih hebat lagi, bisa lebih cepat lagi. Mungkin kalau saya memang butuh waktu yang lebih lama. Tapi ada nggak sih role model dari mungkin zaman dulu gitu ya sampai dengan sekarang yang menjadi inspirasi ya dalam dunia acting, mungkin di industri dalam negeri ataupun di luar negeri deh, yang mungkin jadi wah ini kayaknya Sherlyn pengen banget deh jadi sosok yang seperti dia? Masya Allah banyak sekali ya, kalau dari luar dan dalam negeri banyak sekali. Cuman kita bicara yang di dalam negeri aja ya, sosok aktris aktor ya. Kayak semua orang pasti suka sekali dengan aktor tuh, misalnya Mas Dono Kasino Indro yang bisa terus konsisten bertahan. Maksudnya bukan pengen berkarakter seperti mereka ya, enggak, cuman maksudnya cara mereka mempertahankan karakternya, cara mereka memainkan karakternya, membuat kita yang nonton tuh terhanyut dengan bawaan mereka, meskipun itu sebenarnya kadang-kadang di luar dari skenario tapi kok lebih baik gitu. Dan gimana cara kita mengelola itu gitu. Dan mungkin itu yang sulit untuk dipelajari untuk bisa konsisten, disiplin dan lebih solid gitu, seperti Warkop DKI. Terus ada juga aku suka almarhumah Susana. Masya Allah sekali, bisa konsisten, bisa dalam setiap itunya bisa membawa kita yang nonton tuh terikut gitu, masuk ke dalam perannya, dunianya gitu. Sampai kalau kita lihat aslinya tuh kayak kita masih kebawa perannya gitu. Padahal beliau sudah ya asli peran-peran gitu. Mungkin kita yang jadi terbawa gitu. Jadi Masya Allah, itu adalah teknik yang sangat luar biasa, dan ya didoain ya supaya bisa. Amin. Semoga Sherlyn bisa punya karakter yang sekuat itu gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dibilang kayak Susana ataupun juga teman-teman dari Warkop DKI, kan mereka sangat identik dengan karakter masing-masing ya. Ada yang komedi banget, ada yang horor banget. Kalau Sherlyn pengennya dikenal sebagai Sherlyn yang seperti apa? Ya, yang maksudnya dalam setiap karakter yang berbeda itu kan kita punya konsistensi dalam berkarakter ya. Kalau memang dari senior saya di Warkop DKI itu kan memang kan mereka memang dari awal sudah konsistensi, mereka adalah seorang komedian. Kalau misalnya almarhumah Ibu Susana kan memang sudah konsistensi di horor. Kalau saya sendiri masih banyak belajarnya. Jadi ya masih banyak belajar, tapi punya contoh-contoh pengen kayak gini, pengen bisa seperti itu. Gimana ya caranya biar jadi seperti mereka? Apa ya yang harus dipelajari? Mungkin itu yang masih banyak perlu saya pelajari. Tapi tetap nggak berhenti sampai sini gitu ya, masih ada banyak harapan lain seperti itu. Salah satunya dari Danyang Wingit Jumat Kliwon. Dan mungkin yang terakhir, Sherlyn, boleh dong diajak teman-teman ya untuk menyaksikan keseruan karakter Citra nih ya dalam Danyang Wingit Jumat Kliwon. Mungkin boleh disebutkan tanggal tayangnya kapan? Oke.
Teman-teman semua, jangan lupa kita ramaikan bioskop di seluruh Indonesia tanggal 20 November 2025 di seluruh bioskop Indonesia dan insya Allah akan di seluruh Asia juga. Film Danyang Wingit Jumat Kliwon akan tayang di seluruh bioskop Indonesia 20 November 2025. Jadi jangan lupa. Yes, seperti kata Selin, ini adalah jump scare yang elegan. Ini jump scare yang elegan, tidak ada hantu-hantuan, it's real. Yes. Nggak ada wujud-wujud yang ya seperti menakutkan gitu ya. Diada-adain gitu. Yes, semuanya real, semuanya mungkin berdasarkan kisah nyata yang ada di daerah. Cerita rakyat ya. Jadi jangan lupa 20 November semua listeners di bioskop kesayangan Anda. So thank you Selin. Terima kasih Mbak Audrey. Untuk Danyang Wingit dan juga film-film lain ke depan. Masya Allah, terima kasih untuk semua tim. Semoga film ini bisa menjadi sumber semangat kita juga untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kalau gitu kita ketemu lain waktu. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bye. Bincang bersama